Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai soal SKD CPNS, yaitu di bagian Tes Intelijensia Umum atau TIU. Dengan secara khususnya kita akan membahas tentang kemampuan verbal, yaitu silogisme dan analitis. Nah, kenapa dua hal ini sangat penting buat teman-teman pahami? Karena dalam setiap tes SKD CPNS, kedua hal ini itu selalu muncul. Dan saya yakin tahun 2024 ini juga akan muncul. Kenapa? Karena di tahun 2023 kemarin, secara resmi, kisi-kisinya itu terdiri dari kedua hal ini. Dan beberapa peserta CPNS juga mengatakan hal seperti itu. Nah, karena kedua hal ini, silogisme dan analitis ini adalah menurut saya butuh latihan khusus atau teman-teman harus memahami pola dari soalnya. Maka perlu banyak-banyak latihan kedua soal ini gitu. Nah, yang perlu kalian pahami adalah pola-pola dari setiap soal CPNS tahun-tahun sebelumnya dan pola-pola soal-soal latihan yang ada di internet atau di YouTube dan lain sebagainya. Jadi langsung aja kita bahas soal yang pertama, yaitu tentang silogisme. Oke. Jika Ratna pergi ke Candi Prambanan, maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta. Jadi, kita bisa ibaratkan bahwa Ratna pergi ke Candi Prambanan ini adalah A, kemudian ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta adalah B. Nah, jadi bisa kita tulis jika A, maka B. Nah, jika Ratna pergi ke Candi Borobudur, maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta. Terus, kita lanjut ke kalimat kedua. Jika Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta, nah Keraton Yogyakarta ini tuh apa? Ini udah ada B. Nah, maka Kiki pergi ke Candi Borobudur, berarti ini C. Jadi, jika B, maka C. Kalau Kiki ke Candi Borobudur, maka, nah, terus ini kesimpulan selanjutnya, kalimat selanjutnya itu C. Nah, kalau C, maka, nah dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kedua hal ini kan sama. Berarti kita bisa satukan dua persamaan ini menjadi satu persamaan, yaitu jika A, maka B, maka C. Nah, kalau Kiki pergi ke Malioboro, kalau Kiki pergi ke C, maka B, maka A. Jadi ini bisa kita balik. Jadi kalau jika A sama dengan B, misal jika A sama dengan B, itu bisa kita tulis juga B jika B sama dengan A. Jadi sama aja. Jadi kalau kita Kiki ke Malioboro, C, maka B, maka A gitu. BA itu apa? B itu adalah Ratna, ini iya, ini Ratna. Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta. Terus A-nya ini Ratna pergi ke Prambanan. Jadi, kalau Kiki pergi ke Malioboro, maka Ratna pergi ke Keraton dan Candi Prambanan. Jawabannya adalah yang D, ke Candi Prambanan dan ke Keraton Yogyakarta. Oke. Nomor 2, beberapa guru olahraga bergabung dalam paguyuban olahraga. Beberapa guru olahraga itu beberapa guru olahraga ini kita ibaratkan A, tapi kita kasih tanda seperti ini. Kenapa? Karena buat menandakan kalau A ini mengacu ke guru olahraga, dengan tanda ini itu adalah beberapa, jadi bukan semua guru olahraga gitu ya. Nah,
bergabung dalam paguyuban guru olahraga itu B. Berarti jika A pakai kayak gini, berarti jika beberapa A itu adalah B. Terus kalimat kedua, setiap guru olahraga tidak ada yang menjadi anggota paguyuban lain. Berarti A, setiap guru olahraga itu adalah A, itu tidak menjadi paguyuban orang lain. Jadi A itu tidak sama dengan C. C ini paguyuban lain. Nah, Pak Narto itu adalah anggota paguyuban paguyuban lain. Nah, berarti kalau misalkan Pak Narto itu adalah paguyuban guru lain, berarti dia nggak ada hubungannya sama A. Berarti dia bukan A. Nah, jadi jawabannya adalah Pak Narto bukan anggota paguyuban guru olahraga. Karena kenapa? Karena kan ini jika C maka tidak A. Kalau C-nya itu Pak Narto anggota paguyuban lain, berarti Pak Narto itu bukan A. A itu apa? A itu guru olahraga. Kalau misalkan Pak Narto bukan guru olahraga, berarti dia juga tidak mungkin mengikuti paguyuban guru olahraga gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, jika Ninda menjadi juara lomba, jadi ini A, maka juara keduanya adalah seorang laki-laki. B. Nah, di sini jika A maka B-nya, B ini tidak pasti. B ini bisa saja hanyalah kemungkinan, karena seorang laki-laki itu banyak gitu ya. Terus kita coba lihat dari kalimat setelahnya. Siapa sih laki-laki di dalam soal ini? Nah, ternyata B-nya ini adalah Johan, bisa aja Johan, bisa aja Tio. Jadi bisa Johan, bisa Tio. Nah, Johan itu menjadi juara kedua, sedangkan Tio itu juara ketiga. Tapi di kalimat selanjutnya, Tio itu juara keempat. Jadi apa hubungannya? Gak ada. Kenapa? Karena di sini yang dibahas itu hanyalah juara 2 dan laki-laki. Oke, jadi Tio ini nggak ada kaitannya antara laki-laki ataupun juara kedua. Nah, jadi kita ke sini juara keduanya itu adalah Johan, dan Johan adalah seorang laki-laki. Jadi kemungkinan kalimat pertama ini benar. Kenapa? Jadi mungkin saja Ninda itu adalah juara lomba dengan juara keduanya seorang laki-laki, yaitu Johan. Tapi bisa aja laki-laki itu juga bukan Johan. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu adalah Ninda mungkin, ya, mungkin, karena laki-lakinya tidak jelas. Laki-lakinya itu seperti apa tidak jelas, ciri-cirinya juga apa tidak jelas, dan di dalam perlombaan itu ada berapa orang laki-laki juga tidak jelas. Yang jelas, yang di soal ini hanya disebutkan laki-lakinya itu 2, padahal kan belum tentu gitu. Jadi kita milih mungkin menjadi juara lomba. Kalau juara kedua seorang perempuan salah, karena kan laki-laki gitu. Terus kalau Johan masih bisa menjadi juara kedua lomba, Johan masih bisa menjadi juara kedua lomba, ya bukan masih lagi, tapi Johan adalah juara kedua. Ninda tidak mungkin menjadi juara lomba. Loh, Ninda mungkin, karena kandidatnya ini adalah yang juara 2 itu juga laki-laki, kecuali kalau di sini disebutkan Nisa menjadi juara kedua. Nah, berarti Ninda ini tidak mungkin jadi juara lomba gitu. Kita lanjut ke nomor 4.
semua pegawai bank memakai seragam. Oke, semua pegawai bank itu adalah A. Memakai seragam itu B. Jadi jika A itu maka B. Ini sudah pasti, tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya semua pegawai bank ya harus memakai seragam. Terus sebagian pegawai bank, jadi ini kita gini, kasih tanda sebagian. Ya, sebagian anggota bank memakai jilbab. Jilbabnya itu C. Nah, jadi kemungkinannya adalah semuanya ini itu memakai seragam, bisa juga memakai jilbab, tapi bisa aja ini maksudnya sebagian pegawai bank itu bisa aja memakai, sebagian pegawai bank itu pasti memakai seragam, dan bisa juga dia memakai jilbab. Dan juga sebagian pegawai bank itu pasti memakai seragam dan bisa juga tidak memakai jilbab. Oke, kita baca ke bagian pertama. Sebagian pegawai bank memakai seragam dan tidak memakai jilbab. Kita keep dulu. Sebagian pegawai bank tidak memakai seragam. Salah, karena semua pegawai bank memakai seragam. Yang C, semua pegawai bank memakai seragam dan memakai jilbab. Salah, karena tidak semua pegawai bank memakai jilbab. Oke. Yang D, sebagian pegawai bank tidak memakai seragam. Salah ya, karena semuanya harus memakai seragam. Yang E, ada pegawai bank yang memakai seragam dan tidak memakai jilbab. Oke, jadi antara A atau E. Jawabannya antara kedua itu. Yang paling masuk akal yang mana? Gitu. Oke, kalimat sebagian pegawai bank ini menurutku lebih ambigu dibandingkan dengan ada pegawai bank. Karena apa? Karena semua pegawai bank itu memakai seragam, bukan hanya sebagian. Jadi jawabannya adalah ada. Ada tidak pegawai bank yang memakai seragam dan tidak memakai jilbab? Ada. Jawabannya adalah ada. Tapi apakah sebagian pegawai bank memakai seragam? Salah, karena semua pegawai bank memakai seragam. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal terakhir dari silogisme. Banyak seniman di Bali yang menjadi penari. Banyak seniman di Bali. Seniman itu A, penari itu B. Apakah semua seniman menjadi penari? Oh, tidak. Karena apa? Karena tulisannya di sini adalah banyak. Banyak itu berarti bukan semuanya. Oke, Pak Wayan adalah seorang seniman. Pak Wayan ini C ini adalah A. Berarti apakah C ini adalah B? Belum tentu gitu. Jadi C itu bisa jadi B, bisa jadi tidak B. Oke, jadi selain menjadi penari, loh Pak Wayan kan tadi dibilang dia seniman. Apakah seniman itu penari? Bukan. Seniman belum tentu penari. Jadi jawabannya adalah salah. Pak Wayan tidak menjadi penari. Nah, kalau Pak Wayan tidak menjadi penari, itu bisa nggak? Apakah tidak menjadi penari? Belum tentu, karena Pak Wayan bisa aja dia jadi penari, bisa aja dia tidak jadi penari ini. Oke, nomor C. Pak Wayan hanya menjadi penari saja, tidak. Karena Pak Wayan itu seniman. Seniman itu di sini kan banyak, bukan cuma penari.
Terus yang D, Pak Wayan mungkin menjadi penari. Yang E, Pak Wayan pasti menjadi penari. Salah. Jadi yang benar adalah D. Kenapa? Ya ini tadi. Bisa jadi Pak Wayan itu penari, bisa jadi bukan penari. Jadi kalimat yang tepat adalah Pak Wayan mungkin menjadi penari. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu adalah tentang analitis. Nah, di dalam soal analitis ini biasanya terdapat bacaannya terlebih dahulu. Nah, di dalam bacaan itu kita harus bisa menyelesaikannya sebelum kita ke soalnya. Jadi, kita harus bisa menyelesaikan bacaannya ini dulu sebelum kita ke soalnya, gitu. Jadi, di sini ada 6 jenis buku pelajaran yang disusun berdasarkan deret, ya. Berderet, disusun berderet. Artinya itu adalah seperti ini. Nah kan, seperti ini. Berderet dalam suatu rak khusus. Buku tersebut adalah IPA, IPS, Pendidikan Agama, B Indo, Matematika, Penjaskas. Rak buku tersebut memiliki penataan jenis buku pelajaran sebagai berikut. Buku Penjaskas berada di sebelah kanan buku Bahasa Indonesia. Jadi Penjas itu sebelah kanannya Bahasa Indonesia. Berarti penulisannya gimana? Berarti Bahasa Indonesia Penjas. Nah, Penjas ini kan di sebelah kanan Bahasa Indonesia. Terus yang kedua, buku Bahasa Indonesia berada di sebelah Pendidikan Agama dan Penjas. Kenapa seperti ini? Karena udah ada nih pernyataan pertama bahwa Penjas itu di kanan. Berarti kita tempatkan Penjas juga di kanan BI. Oke. Terus buku Pendidikan Agama berada di paling kiri rak. Nah, kalau ini bisa langsung kita masukkan ke deretnya sini. Kenapa? Karena dia jelas berada di sebelah kiri rak. Otomatis ya sebelah sini kalau kiri rak. Tapi kalau yang nomor 1 dan nomor 2, pernyataan pertama dan kedua ini, kita tidak bisa langsung masukkan ke sini. Karena nggak tahu apakah BI Penjas ini di sini, atau di sini, atau di sini. Jadi kita keep dulu saja gitu. Terus yang kedua, yang keempat, buku IPS terletak di ujung kanan rak. Nah, ini bisa masuk ke sini. IPS di sebelah kanan rak. Sedangkan buku IPA berada di sebelah kanan buku Matematika. Berarti IPA MT. IPA di kanan Matematika. Oke. Dari sini apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah kita fokus ke yang di sini dan di sini. Di dalam rak itu sudah ada PA, Pendidikan Agama, dan juga IPS. Artinya kita cari pernyataan yang ada antara PA atau IPS. Nah, yang ada adalah pernyataan kedua. Oke, jadi kita bisa langsung tulis setelah PA itu apa? BI. Setelah BI apa? Penjas gitu. Nah, kemudian dari sini kita langsung bisa memperkirakan matematika dan IPA itu di mana. Nah, matematika dan IPA jelas di sini karena tinggal di sini aja raknya gitu. Oke, kita sudah punya tataan rak seperti ini. Jadi lanjut kita langsung ke nomor 1. Urutan jenis buku pelajaran pada rak tersebut dari kiri ke kanan adalah Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Penjas, Matematika, IPA, dan IPS. Jawabannya adalah C. Kemudian kita ke nomor 2. Jika buku Penjas dipindah ke ujung kiri rak, Penjas ini dipindah ke ujung kiri rak.
Ya, maka buku urutannya menjadi, oke, berarti ini penjasnya ini, hilang penjasnya. Karena penjasnya dipindah ke kiri. Jadi urutannya menjadi buku penjas, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Oke, jadi yang nomor 3 ini dimintanya jika posisi urutan letak buku pelajaran pada soal sebelumnya. Nah, jadi kita buat lagi. Nah, soal sebelumnya itu apa sih urutannya? Urutannya adalah ini tadi. Nah, jawaban yang nomor E ini tadi. Jadi kita tulis penjas, PA, BI, MT, IPA, IPS. Maka pendidikan agama ini berada di mana? Pendidikan agama berada di antara buku penjas dan buku bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian ini kita kembali lagi ke susunan semula. Susunan semula itu apa? Ini tadi. Nah, ini tadi sebelum penjasnya diubah ya. Jadi ini tuh masih kayak gini. Kalau semulanya itu kayak gini. Nah, oke, kita coba tulis ulang aja di sini. Urutannya apa? PA, BI, PC, MT, IPA, IPS. Oke. Jika pada posisi semula buku matematika bertukar dengan buku IPA, jadi IPA-nya di sini, matematikanya di sini. Terus matematika bertukar dengan IPA dan buku B Indo bertukar dengan buku penjas. Jadi ini penjas, ini BI. Ini tetap ya, PA sama IPS. Nah, jadi urutan yang benar itu yang mana? Buku matematika berada di sebelah kanan B Indo salah, karena sebelah kanan IPA harusnya. Kalau buku IPA berada di sebelah kiri PA, padahal PA-nya di sini, berarti salah. Kalau buku matematika ini berada di antara buku IPS dan B Indo, salah, harusnya IPS dan IPA. Oke, terus yang buku ke D, buku bahasa Indonesia berada di sebelah kiri buku IPA. Nah, B Indo di kiri buku IPA, jadi benar jawabannya adalah D. Oke, kita ke nomor 5. Jika pada susunan semula, nah susunan semula itu ini ya, jadi kita hapus aja ini. Susunan semula itu adalah yang ini. Oke. Matematika pindah di ujung kiri rak. Nah, ini matematika. Terus matematikanya ini di sini hilang. Kemudian pendidikan agama pindah di sebelah buku IPA. Pendidikan agama pindah di sebelah buku IPA. Di sebelah mana? Oh, di sebelah kanannya buku IPA. Berarti di sini nih. Itu pendidikan agama. Berarti urutannya adalah apa? Buku matematika, pendidikan agamanya ini tadi udah pindah, jadi kita silang aja. Jadi matematika, bahasa Indonesia, ya kan, matematika, bahasa Indonesia, terus penjas, terus IPA, terus pendidikan agama, terus IPS. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang C, matematika, B Indo, penjas, IPA, pendidikan agama, dan IPS. Kita ke soal yang nomor 6. Berdasarkan soal nomor sebelumnya, letak buku bahasa Indonesia di mana? Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kan.
Letak buku bahasa Indonesia ini di sebelah kiri penjas, kanan matematika. Kiri penjas, kanan matematika. Nah, berarti jawabannya adalah B. Di sebelah kanan buku matematika. Oke, jadi sekian video pembahasan soal TIO, utamanya kemampuan verbal, bagian silogisme dan analitik. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat dan selamat berjuang untuk CPNS 2024. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.